Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari tim kaji cepat Kota Bitung Politeknik Kelautan Perikanan Bitung. Langsung ini untuk aktivitas untuk nelayannya ya. Ini pada tempat pelelangan ikan saat pendaratan ikan saya ambil ini. Nah, nelayan dengan perahu 5 GT dan nelayan kapal ikannya 18 GT itu melakukan pelayaran hanya satu hari. Jadi one day fishing dengan jarak itu 12 mil, yaitu di Batu Putih dan Pulau Lembeh. Sedangkan untuk nelayan dengan kapal ikan 29 GT berlayar dengan jarak 42 mil di perairan Sulawesi selama 7 hari. Nah, hasil tangkapan ikan nelayan untuk 0 sampai 18 GT itu diantaranya ikan tude, yaitu ikan selar, ikan layang, dan ikan tongkol. Nah, nelayan dengan kapal ikan 29 GT itu mendapatkan hasil tangkapan ikannya yaitu baby tuna, cakalang, malalugis, layang, sama tongkol. Nah, ini untuk yang kemarin yang kami wawancarai untuk kapal ikan 29 GT yang melakukan penangkapan selama 7 hari dengan jarak 42 mil dengan penangkapan ikan melakukan alat tangkap pursein yang dilakukan sebanyak 2 kali trip. Yang ini yang atas itu layang deles, tongkol, cakalang, sama baby tuna. Sedangkan ini adalah by produknya. Untuk ikan segar didapatkan dari nelayan dijual ke pedagang pengepul yang membeli dalam jumlah besar lalu dijual ke pengecer pasar, kemudian pengecer menjual ke ikan langsung konsumen. Ikan segar dari nelayan lalu didistribusikan ke pedagang pengepul, pengecer di tempat pelelangan ikan. Pedagang pengepul menyimpan ikan pada styrofoam yang berisi es, namun kemarin ada yang diterpal langsung diberikan esnya. Nah, dalam distribusi fish loss dan fish waste-nya dapat disebabkan oleh kerusakan dan pembusukan, kurangnya infrastruktur rantai dingin, penundaan sama pengangkutan. Nah, ini yang kemarin saya ambil, jadi yang dari KM Naswa tadi yang 29 GT, ini kapal ikannya 29 GT yang tripnya 7 hari. Nah, kebetulan dia ada pedagang pengepul yang beli, lalu kami wawancarai dan kami amati ikannya disimpan langsung diterpal, setelah itu ini menggunakan es balok. Nah, hasil tangkapan ikan ini yang dari KM Naswa ini dibeli oleh pedagang pengepul, kemudian pengepul itu mendistribusikan ikan ke perusahaan di Kota Bitung yang menggunakan pick up yang dilapisi terpal berisi es ini. Nah, nelayan pancing, nelayan yang melakukan alat tangkapnya yaitu menggunakan hang lamp untuk mengecek ikannya. Nah, nelayan pancing ini bekerja sama dengan nelayan mini pursein. Sedangkan untuk nelayan jaring, nelayan menangkap ikan menggunakan alat tangkap mini pursein yaitu kapal 5 sampai 6 GT yang nelayan menangkap ikan menggunakan alat tangkap pursein itu yang kapal 29 GT. Nah, pedagang pengepul itu ikan didapatkan dari nelayan pancing yaitu kapal ikan 5 sampai 6 GT yang 3 jenis ikan dominan tadi. Lalu menjualnya ikan di Kota Bitung. Nah, menjual ikan juga di luar Kota Bitung yaitu pengecer ikan di Manado, Minahasa Utara, Minahasa Induk. Lalu pengecer ikan ini ikan didapatkan dari nelayan pancing yaitu kapal ikannya 5 sampai 6 GT dan dari pedagang pengepul ikan di tempat pelelangan ikan. Menjual ikannya di Kota Bitung yaitu pasar tradisional, pengolah produk perikanan, dan rumah tangga. Menjual ikan di luar Kota Bitung sama di Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Induk. Menjual ikan juga ada yang menggeser ikan langsung ke konsumen lokal dan pengolah produk perikanan. Nah, untuk pengolah produk perikanan diperoleh dari pedagang pengepul. Nah, mengolah produk ikan diantaranya untuk tahu bakso ikan dan bakso ikan tuna. Nah, ini untuk fish loss-nya yang untuk nelayan pancing itu 3,4%, untuk nelayan jaringnya 3,8%, pengecer ikannya 2,4%, pedagang pengepul 3,21%, untuk pengolah ikannya fish waste-nya sedikit 0,01%. Ini untuk bisnisnya rumah makan, ibu rumah tangga sama catering itu 2,9%. Nah, untuk susutnya pada nelayan itu
jenis susunya membusuk, ikan tidak disimpan di pendingin karena persediaan es dan hasil tangkapan yang tidak seimbang sehingga tidak semua ikan tersimpan di dalam pendingin. Ini kapal ikan yang 5 sampai 6 GT. Nah, terjepit juga pada nelayan pancing, ikan hanya disimpan pada terpal, ikan jatuh dari wadah selama pembongkaran dan pengangkutan dari palka kapal ke pick up-nya, ikan yang disimpan paling bawah selalu terjepit ikan di atasnya karena kurangnya wadah penyimpanan yang tepat dan penanganan di atas kapal. Nah, kalau kulit ikan dehonyu terkelupas, pecah isi perut. Nah, kalau pedagang pengepul itu kesegaran ikannya, dia penyimpanan ikannya menggunakan styrofoam berisi es, penyimpanan ikan menggunakan terpal yang berisi es dengan kondisi ikan tertutup terpal dengan rapat, lalu penyimpanan ikan dengan wadah tertutup. Kalau pedagang pengecer penjual ikan tanpa menggunakan es, ada beberapa yang tidak menggunakan es, ada penyimpanan ikan yang belum laku, lalu disimpan lagi di styrofoam berisi es untuk dijual keesokan harinya. Penjual ikan dengan wadah terbuka sehingga dapat terkena debu dan kotoran yaitu terkontaminasi dan penggunaan styrofoam yang sudah usang. Nah, kalau untuk rumah tangga, rumah makan dan catering terlalu banyak menggoreng dan kurang pemantauan. Lalu sirip ikan biasanya untuk fish waste-nya, daging ikan putih pada sirip punggung, sirip ekor, sirip dada, dan daging putih pada kepala ikan. Nah, ini adalah salah satu yang di kapal ikan, aktivitas kapal ikannya ini ada ikan yang tersangkut di jaringnya. Yang sebelah kiri ini ikan tersangkut di jaring. Nah, sebelah kanan ini pada pakannya terdapat warna merah, ini darahnya ikan. Dan ini ada beberapa yang rusak karena dia jatuh saat pembongkaran ikan. Ternyata pembongkaran ikan itu membutuhkan waktu. Kemarin kami mengamati juga cukup lama dan rata-rata ada yang banyak ini hanya yang kami dokumentasi aja, ini yang pecah perut, ini karena pembongkaran ikan yang jatuh ikannya. Ini kondisi di tempat pelelangan ikan. Sebenarnya tempat pelelangan ikan itu sudah terdapat fasilitas tempat penyimpanan ikan dan mejanya. Ini terlihat yang warna biru ini adalah yang sebagian kanan, sebelah kanan ini adalah ada mejanya dan ada tempat penyimpanan ikan. Namun pedagang memilih menjualnya langsung ke lantai. Saluran air baik, namun karena ada air yang terjatuh ke lantai sehingga lantai licin. Lantai di pelelangan ikan masih cor beton, sirkulasi udaranya baik karena di atasnya kemarin saya lihat ada exhaust fan, jadi sirkulasi udaranya bagus dan tinggi yang berfungsi menghilangkan udara kotor maupun bau sehingga tidak berbau ikan di dalam ruangan itu kemarin tidak berbau ikan. Nah, ini untuk menjualnya ada juga yang di dalam wadah. Nah, kemarin kami sempat foto ada pedagang yang menjual juga di styrofoam yang sudah berisi es. Nah, ini untuk sanitasinya, untuk fasilitas tersedia untuk hygiene dan sanitasi ikan, lantai lokasi pelelangan telah dicor beton yang memadai dan dapat drainasenya. Drainasenya juga bagus, airnya tidak menggenang ya. Drainase pada belakang mobil terdapat saluran airnya lancar mengalir sehingga tidak ada genangan air. Pada pipa putih gambar di atas itu merupakan pipa dari sumur ke penampungan air. Air tersebut digunakan untuk cuci tangan sama cuci ikan. Semua fasilitas tersedia di kawasan pelabuhan perikanan dengan kondisi yang memadai. Nah, untuk rekomendasinya untuk nelayan pancing itu memberikan sosialisasi bahwa pentingnya rantai dingin untuk menyimpan ikan sehingga kesegaran ikan itu tetap terjaga. Lalu untuk penanganan ikan di atas kapal menambahkan fasilitas pendingin berupa cold storage pada kapal. Lalu bed conveyor untuk mempercepat pengangkutan ikan, jadi tidak ditarik. Kemarin kan tadi kan ada ya menggunakan papan saat pendaratan dari kapal ke bibirnya itu tempat pelelangan ikan itu, terus ada yang beberapa yang terjatuh. Misal kalau menggunakan bed conveyor mungkin lebih aman, gitu. Lalu membuat wadah styrofoam yang berisi es maupun cool box sehingga batasnya lebih kecil ini untuk pedagang pengepul. Lalu untuk pengecer ikan itu membuat sosialisasi pentingnya menerapkan rantai dingin sehingga terhindar dari susut nutrisi dan mutu. Pasar menyediakan fasilitas mungkin etalase ya, etalase untuk tampilan ikan bekunya.
Nah, kalau untuk konsumen mungkin perlu adanya kesadaran membawa mungkin cool bag dan es gel, terus membuat sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menyimpan ikan dalam kondisi dingin. Demikian presentasi kami dari tim kaji Kota Bitung. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.